Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainil Hamdi dengan NIM 2014050040 dari kelas TBIB. Pertama, saya akan membahas tentang perbandingan etika Pancasila, liberalisme, dan komunisme, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lalu, apa itu etika? Nah, etika itu berasal dari kata ethos dalam bahasa Yunani, yang artinya dalam bentuk tunggal, padang rumput, adat, kebiasaan, watak, dan lain-lain. Dalam bentuk jamak artinya kebiasaan. Etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang kebiasaan. Etika Pancasila adalah etika yang berdasarkan penilaian baik dan buruk tentang nilai-nilai Pancasila. Pertama, kita akan membahas Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari, kata idea disamakan artinya dengan cita-cita. Yang dimaksud cita-cita adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sekaligus merupakan suatu dasar dan pandangan hidup. Perbandingan etika Pancasila, komunisme, dan liberalisme. Nah, pada poin yang pertama ini adalah poin agama. Liberalisme, setiap individu berhak memilih agama dan tidak beragama. Komunisme, agama merupakan candu masyarakat dan harus dijauhkan, atau ateisme. Pancasila, setiap individu berhak memilih agama. Agama harus menuntun kepada masyarakat yang beradab. Perbedaan dalam bidang hukum. Liberalisme, masyarakat harus taat kepada hukum dan peraturan negara. Masyarakat diberikan kebebasan asal tidak melanggar hukum. Pancasila, masyarakat harus taat kepada hukum dan negara harus melindungi masyarakat. Komunisme, negara bebas memberikan hukum dan menerapkan hukum di masyarakat. Selanjutnya, dalam bidang politik. Liberalisme, politik diberi kebebasan berdemokrasi di pemerintahan negara dengan tidak melanggar hukum. Pancasila, politik diberikan kebebasan di pemerintahan dengan syarat tidak melanggar hukum. Komunisme, dalam pemerintahan politik dilarang untuk bebas, hanya ada satu parpol yang berkuasa di pemerintahan. Selanjutnya dalam bidang ekonomi. Liberalisme, sebagian besar sumber daya dikelola masyarakat, namun perekonomian menjadi monopoli negara. Pancasila, masyarakat diberi kebebasan untuk mengelola sumber daya alam yang ada demi kesejahteraan, namun negara tetap diutamakan. Komunisme, perekonomian sebagian besar dikelola oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa pengubahan nilai dasarnya. Pesan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka itu sudah disampaikan secara implisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang sudah saya jelaskan di dalam PowerPoint ini.
tiga dimensi nilai yang masing-masing menunjukkan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar, yang kedua, nilai instrumental, yang ketiga, nilai praktis. Frans Magnus Suseno, seorang ilmuwan intelektual Indonesia, berpendapat bahwa suatu ideologi dapat disebut sebagai ideologi terbuka jika 1. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, isinya tidak secara langsung operasional namun instruktif dan instrumental. Dari kedua kriteria tersebut, kita bisa menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi terbuka. Dijelaskan melalui 3 klaim berikut. 1. Pancasila mampu menyesuaikan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Kedua, Pancasila mampu dikembangkan secara kreatif sesuai dinamika kehidupan masyarakat Indonesia tanpa kehilangan makna dari nilai-nilai dasarnya. Ketiga, Pancasila mampu menjadi pemandu bangsa Indonesia dalam menghadapi era keterbukaan globalisasi yang identik dengan saling ketergantungan antar negara. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka.